Apa kabar semuanya? Bunda berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat, selalu bergembira, selalu bersemangat, dan menanti-nantikan setiap hari waktu-waktu untuk belajar di rumah. Bunga mawar, bunga melati, mekar berkembang, harum mewangi. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik hari ini. Ya, kita masih di pembelajaran tematik kelas 2. Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Masuk di subtema 4 yaitu merawat tumbuhan. Ya, minggu lalu kita telah belajar di subtema 3 tentang tumbuhan di sekitarku ya. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita, baik itu tumbuhan yang liar maupun tumbuhan yang sengaja ditanam. Di pembelajaran kali ini kalian akan belajar bagaimana cara merawat tumbuhan. Sudah tidak sabar untuk belajar? Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya adalah tanaman padi. Tanaman padi menghasilkan beras. Beras dimasak menjadi nasi. Tahukah kamu cara merawat tanaman padi? Berikut ini cara merawat tanaman padi ya. Yang pertama adalah petani menyiapkan tanah dengan cara membajak tanah. Membajak tanah dibantu dengan hewan ya, seperti contohnya kerbau atau sapi, dan tentunya menggunakan alat pembajak. Setelah tanah siap untuk ditanami, petani akan menanam padinya. Ya, setelah ditanam, beberapa waktu kemudian tumbuh, petani akan menyemprot atau memberikan pupuk pada tanamannya. Selain itu, petani juga melindungi tanaman dari serangan hewan seperti burung, belalang dengan cara membuat orang-orangan sawah. Itu gunanya adalah untuk membantu petani melindungi tanamannya dari serangan binatang-binatang seperti burung, belalang, dan sebagainya. Teman-teman, kita akan mulai pembelajaran kita dengan materi mengenai membuat kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Perhatikan contoh berikut ini. Ayo membaca. Deli sedang berlibur di rumah kakek. Deli ikut kakek ke kebun sayur. Deli membantu kakek mencabuti rumput di kebun. Ayo bacalah percakapan Deli dan kakek berikut. Apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Kita akan mencabuti rumput liar, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Rumput mengambil zat makanan dari tanah. Tanaman sayur jadi kekurangan makanan. Pertumbuhan pun jadi terganggu, Nak. Oh, begitu ya, Kek? Wah, tanaman sayurnya subur sekali. Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Iya, Nak. Mungkin bulan depan sudah bisa dipanen. Wah, semoga nanti Deli bisa ikut memanen sayuran. Pada percakapan Deli dan kakek terdapat kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya tersebut diawali dengan kata tanya. Ya, masih ingatkah kalian? Ada 6 kata tanya, yaitu yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, seperti contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? 2. Di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? 3. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita belajar kelompok? Yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang piket hari ini? 5. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya,
Mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? 6. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Untuk memudahkan mengingat kata tanya, itu bisa disingkat menjadi adiksi, Pak ya. A itu apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan bagaimana ya. Materi ini sudah kita pelajari di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Ini hanya untuk mengingatkan kalian kembali. Ayo bermain peran. Nina menyapa Joni yang sedang menyiram tanaman. Bacalah percakapan Nina dan Joni berikut. Apa yang sedang kamu lakukan, Joni? Aku sedang menyiram tanaman, Nin. Hari ini aku bertugas piket. Mengapa kamu menyiram tanaman siang hari? Tadi pagi aku terlambat datang. Aku tidak sempat menyiram tanaman. Sebaiknya tidak menyiram tanaman pada siang hari, Joni. Air akan mudah menguap pada waktu siang hari. Oh, begitu ya. Jadi, kapan sebaiknya kita menyiram tanaman? Sebaiknya pada pagi hari, sebelum pukul 10 atau sore hari. Wah, terima kasih sudah memberitahuku, Nin. Sama-sama, Joni. Kata tanya apa saja yang terdapat pada percakapan Joni dan Nina? Ya, ada. Apa yang sedang kamu lakukan, Joni? Mengapa kamu menyiram tanaman siang hari? Kapan sebaiknya kita menyiram tanaman? Itu tadi ada 3 pertanyaan yang terdapat pada percakapan antara Joni dan Nina. Kalian dapat berlatih membuat kata tanya berdasarkan teks bacaan yang terdapat pada buku paket halaman 94. Jadi pada saat kalian berlatih, jangan lupa untuk menggunakan huruf tegak bersambung ya. Itu tadi teman-teman, kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuat kalimat tanya. Pasti kalian semuanya sudah bisa ya membuat kalimat tanya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi membandingkan berat benda. Ayo mengamati. Setelah mencabuti rumput liar di kebun sayur, kakek pergi membeli beras. Kakek membeli 2 kantong beras yang beratnya berbeda. Perhatikan gambar di samping. Kemasan berat manakah yang lebih berat? Perhatikan ya teman-teman, untuk membandingkan berat 2 benda, maka satuan beratnya harus disamakan terlebih dahulu. Ini adalah 2 kantong beras yang dibeli oleh kakek. Yang satu beratnya 5 kg dan yang satu beratnya 20 kg. Karena satuannya sudah sama, kita tinggal membandingkan saja. Beratnya ya, 5 kg lebih ringan dari 20 kg. Ingat kesetaraan satuan berikut ini. 1 kg itu sama dengan 1000 gram, 1 kg sama dengan 10 hektogram, dan 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Jika sudah sama, dapat langsung dibandingkan bilangannya. Jadi itu caranya teman-teman. Kalau satuannya sudah sama, kita langsung saja membandingkan bilangannya. Tetapi kalau berbeda, maka satuan tersebut harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah tangga satuan berat yang akan membantu kalian memudahkan melihat kesetaraan satuan berat. Nah, tangga satuan berat dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap kalian turun 1 tingkat, maka kalian harus mengalihkan dengan 10. Contohnya, misalnya 1 kilogram berapa hektogram atau berapa ons. Kita lihat ya, kalau kilogram ke hektogram itu turun 1 tingkat, maka 1 kilogram tersebut dikalikan 10. Hasilnya 10 bukan, berarti 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 kilogram berapa gram?
kita lihat kalau dari kilogram ke gram berapa turun tangganya? 1, 2, 3. Berarti kita kalikan 1000 ya, nolnya 3 ya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Itu kalau turun ya. Bagaimana kalau naik? Sebaliknya, setiap naik 1 tingkat itu kita bagi 10 ya. Contohnya misalnya 10 hektogram berapa kilogram? 10-nya berarti kita bagi dengan 10. 10 bagi 10 berapa? 1. Berarti 10 hektogram ke kilogram naik 1 tingkat dibagi 10 hasilnya 1. Berarti 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Seperti itu, tangga satuan berat akan memudahkan kita untuk mengetahui kesetaraan satuan berat. Ayo berlatih. Bandingkan berat benda berikut dengan menuliskan lebih berat dari atau lebih ringan dari. Kalian dapat perhatikan dalam buku tematik halaman 87. Ini soalnya ada 3 ya, A, B, dan C. A. Kita akan membandingkan berat benda antara pisang dengan melon. Pisang beratnya 500 gram, melon beratnya 20 hektogram. Satuan antara pisang dengan melon masih berbeda ya. Pisang satuannya gram dan melon satuannya hektogram. Maka kita akan ubah terlebih dahulu dengan yang gram menjadi hektogram. 500 gram diubah ke hektogram, itu berarti dibagi 100. 500 dibagi 100 berapa? Ya, 5. Nah, berarti kita sudah dapatkan berat benda dengan satuan yang sama. 5 hektogram dibandingkan dengan 20 hektogram, maka berat pisang lebih ringan dari berat melon. Oke. Yang B, kita akan membandingkan antara semangka dan kue tart. Semangka beratnya 3 kg sedangkan kue tart 8 hektogram. Kita akan samakan ya, satuan beratnya masih berbeda. 3 kg diubah ke hektogram berarti kita kalikan 10 ya. Tadi turunnya kalau kita perhatikan di tangga tadi, kilogram ke hektogram itu turun 1 tingkat, berarti kita kalikan 10. 3 kali 10, 10 hektogram. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30 hektogram. Sudah sama ya satuannya, kita tinggal memperbandingkan. 30 dengan 8 berarti melon lebih berat dari roti tart. Bagian C, kita akan memperbandingkan antara berat anggur dengan berat pepaya. Berat anggur 4 hektogram dan berat pepaya setengah 800 gram. Kita akan samakan dulu satuannya karena satuannya masih berbeda. Kita ubah yang hektogram menjadi gram. 4 hektogram sama dengan berapa gram? Kalau hektogram ke gram itu turun 2 tingkat, berarti kita akan kalikan 100. 4 kali 100 sama dengan 400 gram. Jadi kita tinggal membandingkan ya, satuannya sudah sama antara 400 dengan 800. Antara anggur 400 gram dengan pepaya 800 gram. Berarti anggur lebih ringan dari pepaya. Ayo mengenal simbol untuk membandingkan benda. Nah, ini adalah simbol sudut dengan lancipnya berada di sebelah kanan. Ini dibaca lebih dari. Kemudian sudut lancip lagi dengan sudut lancipnya di sebelah kiri dibaca kurang dari. Sedangkan ini adalah simbol sama dengan. Ya, ini adalah simbol-simbol untuk membandingkan benda. Sekarang berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada soal-soal berikut ini. Nomor 1, ada dua
berat mangga. Yang pertama adalah 5 kg dan yang kedua adalah 1 kg. Kita lihat ya, satuannya sudah sama, berarti kita tinggal membandingkan bilangannya. Berarti 5 kg tentunya lebih dari 1 kg ya. 5 kg lebih berat dong daripada 1 kg ya. Nomor 2, 25 ons dengan 2 kg ya. Berarti harus kita samakan dulu satuannya karena berbeda ya. Kita akan ubah dulu yang kilogram ke ons. 2 kg kalau kita ubah ke ons adalah 20 ons. Sekarang kita tinggal berbandingkan ya, 25 dengan 20 ons. Berarti 25 ons ya lebih dari 20 ons. Yang ketiga, ini apa ya? Oh, stroberi mungkin ya. Stroberi dengan berat 40 ons dan dibandingkan dengan satunya lagi 4 kg. Kita ubah dulu ya satuannya karena berbeda. Yang 4 kg sama dengan 40 ons. Nah, berarti berat antara stroberi sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama dengan ya, sama ya. Berarti simbolnya adalah sama dengan. Bandingkan berat benda berikut dengan menuliskan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kita akan perbandingkan mulai dari nomor 1, 5 ons ditambah 5 ons diperbandingkan dengan pupuk 1 kg ya. 5 ons tambah 5 ons berarti 10 ons. Nah, kalau kita ubah satuan ke kilogram karena belum sama ya, kita akan ubah ke satuan kilogram. 10 ons sama dengan 1 kg. Berarti berat pupuk ini adalah 2 pupuk 5 ons dengan 1 pupuk 1 kg itu adalah sama ya. Jadi sama dengan. Lalu yang kedua, ada 2 kelompok pupuk. Yang kelompok pertama itu masing-masing pupuknya beratnya 5 ons. Kelompok yang kedua masing-masing pupuknya beratnya 200 gram. Kita akan perbandingkan dengan menyamakan satuannya terlebih dahulu ya. Kita ubah jadi gram ya. 5 tambah 5 tambah 5 adalah 15 ons. 15 ons atau hektogram, kalau ke gram itu berarti turun 2 tangga. Berarti harus dikalikan 100. 15 kalikan 100, 1500 gram. Sedangkan kelompok yang kedua 200 gram tambah 200 gram tambah 200 gram sama dengan 600 gram. Jadi kalau kita perbandingkan 1500 gram tentunya lebih dari 600 gram. Yang ketiga, pupuk 2 pupuk dengan berat masing-masing 200 gram diperbandingkan dengan 1 karung pupuk dengan berat 1 kg. Nah, ini langsung kita jumlahkan saja ya. 200 gram tambah 200 gram sama dengan 400 gram. Yang 1 kg kita akan samakan ke gram ya. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Dari sini kita sudah bisa perbandingkan bahwa 400 gram itu kurang dari 1000 gram. Oke. Yang keempat, berat semangka. Yang satu, yang sebelah kiri 40 hektogram dan yang sebelah kanan 3 kg. Yang 3 kg kita ubah dulu ya ke dalam hektogram, yaitu 30 hektogram. Berarti 40 hektogram tentunya lebih besar dari 3 kg atau 30 hektogram. Yang terakhir nomor 5. Ini adalah berat buah pir ya. Sebelah kiri 1 kg, sebelah kanan 20 hektogram. Kita akan ubah dulu yang 20 hektogram ke kilogram. 20 hektogram sama dengan 2 kg. Berarti 1 kg kurang dari 2 kg. Ya, tentunya kalian sudah bisa membandingkan dua buah benda menggunakan simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Berikutnya kita akan membandingkan berat 2 kelompok benda ya. Jadi ini perbandingannya adalah
antara dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu ya. Seperti yang di atas tadi juga sudah ada kelompok benda ya. Selanjutnya kita akan samakan satuan berat yang digunakan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada kelompok benda A dan kelompok benda B. Kelompok buah apel dan kelompok buah jeruk. Di kelompok buah apel ada 3 keranjang yang masing-masing beratnya adalah 2 kg. Di kelompok B ada 2 keranjang jeruk yang masing-masing isinya 30 hektogram. Perhatikan bahwa satuan berat antara dua kelompok benda tidak sama. Jadi kita akan nanti samakan ya, supaya dapat memperbandingkan antara dua kelompok benda baik A maupun B ya. Berat apel pada kelompok A, kita hitung dulu, kita jumlahkan dulu berat benda pada masing-masing keranjang ya. Setiap keranjangnya 2 kg, berarti 2 kg tambah 2 kg tambah 2 kg sama dengan 6 kg untuk kelompok A. Sekarang kelompok B. Berat jeruk pada kelompok B adalah 30 hektogram tambah 30 hektogram sama dengan 60 hektogram. Masih belum sama ya. Satuannya kita samakan dulu menjadi kilogram. 60 hektogram diubah ke kilogram sama dengan 6 kilogram. Jadi kesimpulannya, buah pada kelompok A sama dengan buah pada kelompok B, yaitu masing-masing beratnya kelompok A 6 kg dan kelompok B 6 kg. Nah, itu tadi teman-teman, kita telah belajar bagaimana membandingkan benda ya. Jadi kuncinya kalian harus menyamakan satuan beratnya terlebih dahulu. Kita akan lanjut dengan materi bahan buatan untuk membuat karya. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan ya, baik dari bahan bekas maupun bahan buatan yang baru. Contoh barang bekas untuk membuat karya seperti kain perca, kardus bekas, kaleng bekas, botol bekas, sedotan, dan sebagainya. Sebenarnya pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang beberapa contoh bahan buatan, baik itu dari barang bekas maupun dari barang yang baru. Contoh bahan buatan yang pertama adalah benang wol. Lalu ada kain flanel, ada kertas krep, ada kertas kokoru, quilling paper atau kertas quilling, dan masih banyak lagi contoh bahan buatan yang lain. Contoh karya dari bahan buatan. Yang pertama, burung yang terbuat dari kertas. Ini contohnya ya. Ini burung yang terbuat dari kertas origami. Yang kedua, tas anyaman terbuat dari plastik kemasan makanan atau minuman. Contohnya, ini dari kemasan minuman ya. Lalu yang ketiga, tas rajut yang terbuat dari benang wol. Wah, bagus sekali. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Nah, quilling itu merupakan teknik menggulung kertas. Teknik gulukan dasar pada paper quilling, cara-caranya seperti ini ya. Yang pertama, siapkan kertas gulungan dan selipkan pada ujung quilling pen. Nah, ternyata kita butuh quilling pen seperti ini, quilling pen itu. Lalu mulailah menggulung salah satu ujung kertasnya. Teruslah menggulung sampai ujung kertas. Baru lem pada ujung kertas dan rekatkan. Maka dengan demikian gulungan akan tertutup. Nah, itu caranya ya teman-teman. Kalau ingin membuat karya dari paper quilling atau dari kertas quilling dengan teknik menggulung. Contoh karya dengan teknik menggulung seperti ini. Ya, bagus sekali ini. Seperti karangan bunga. Dan ini ya, ada kupu-kupu dan dipadukan dengan bunga. Bagus sekali. Ayo berkreasi. Pertemuan lalu kamu telah membuat diorama dengan tema flora dan fauna, bukan? Ya, pada pertemuan kali ini kamu diminta mempresentasikan hasil karyamu minggu lalu melalui video. Jadi kamu tidak perlu membuat karya yang baru.
karya yang kemarin itu tinggal kalian presentasikan di minggu ini melalui video. Apa isi dari presentasi kalian? Isinya yang pertama kalian jelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat diorama kalian. Lalu cara atau langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Kemudian terakhir kamu ungkapkan perasaanmu selama membuat diorama. Apakah kamu puas dengan hasil yang kamu buat? Apakah kamu senang? Dan sebagainya. Ya, itu tadi ya teman-teman, kita sudah belajar tentang bahan buatan yang digunakan untuk membuat sebuah karya. Terakhir kita akan masuk di materi tentang manfaat, aturan, dan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya setiap aturan dan tata tertib itu mempunyai manfaat dalam kehidupan kita. Ayo membaca. Di kebun sekolah Nina ada bermacam-macam tanaman. Tanaman di kebun ditanam oleh siswa. Siswa bertanggung jawab merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman dirawat oleh siswa yang piket. Setiap siswa mendapat giliran piket. Merawat tanaman ada tata tertibnya. Berikut tata tertib merawat tanaman di kebun. Ya, yaitu menyiram tanaman dengan air secukupnya. Lalu membersihkan sampah di kebun, membersihkan rumput pengganggu, dan tentunya kalian harus mengembalikan alat-alat berkebun ke tempat yang semula. Tanaman di kebun sekolah tumbuh semakin besar. Ibu guru merasa bangga kepada siswa. Siswa mematuhi tata tertib merawat tanaman. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Tanaman tumbuh dengan subur adalah salah satu manfaat mematuhi tata tertib. Setiap tata tertib di sekolah mempunyai manfaat. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, kalau menjaga kebersihan, maka manfaat yang kalian dapatkan adalah sekolah menjadi bersih dan nyaman. Kalau kalian tidak terlambat datang ke sekolah, maka manfaat yang didapatkan adalah tidak tertinggal pelajaran. Hari ini Johnny datang terlambat, oleh karena itu Johnny lupa menyiram tanaman. Daun tanaman hias menjadi layu. Johnny tidak mematuhi tata tertib. Tata tertib harus dipatuhi. Jika tata tertib tidak dipatuhi, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini adalah contoh akibat tidak mematuhi tata tertib. Contohnya seperti ini ya. Membuang sampah kulit pisang sembarangan. Wah, dapat berakibat bisa membuat diri sendiri dan orang lain terjatuh. Wah, jangan sampai dilakukan ya. Ini membahayakan sekali. Terlambat datang ke sekolah dapat berakibat kalian bisa tertinggal pelajaran. Nah, itu tadi contoh akibat-akibat jika kita tidak mematuhi tata tertib yang berlaku. Adanya aturan itu membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang didapat dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi lebih disiplin dan teratur tentunya. Akibat yang didapat ketika tidak mematuhi aturan adalah dapat mendatangkan teguran dan sanksi, juga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Bagaimana kalian harus mentaati aturan, karena setiap aturan itu mempunyai manfaat buat kita, dan apabila kita tidak mematuhi aturan itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita telah sampai di akhir pembelajaran di tema 6 ya. Di pembelajaran berikutnya kita akan masuk di tema 7. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.